bahwa start kalender kita ini namanya kalender Hijriah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW bermacam-macam. Awalnya dahulu ketika Rasulullah lahir, ada kalender namanya oleh orang-orang jahiliyah, kalender apa gitu. Tapi ketika Rasulullah lahir, orang-orang jahiliyah merubah kalender mereka, karena mereka membuat kalender berdasarkan peristiwa yang dahsyat yang terjadi di tengah-tengah mereka sebagai kenangan. Maka jadikan nama kalendernya itu dan dihitung tahun satunya dari tahun terjadinya peristiwa itu. Nah, kalau kita umpamanya apa, bisa kita membuat kalender peristiwa yang penting di negara ini adalah peristiwa hari kemerdekaan. Setelah kita dijajah ratusan tahun oleh penjajah kolonial Belanda, apalagi Jepang, Portugal dan segala macamnya itu. Keluar kita dari merdeka, kita itu kan hari yang luar biasa. Maka bagusnya apa, kalender kita namanya kalender kemerdekaan. Maka kalau kalender kemerdekaan tahun pertamanya dimulai tahun berapa? 1945. Maka itu tahun satunya. Maka sekarang kalau kalender kemerdekaan kita baru di tahun 76. Kita tahun 76 kemerdekaan. Tahun satunya itulah mulai diumumkan. Kemudian Agustus itulah yang harusnya kalau tahun kemerdekaan menjadi bulan pertama, karena peristiwa kemerdekaan itu terjadi di bulan itu. Maka kita seharusnya kalender kita Agustus, September, Oktober, bulan 12-nya bulan berapa? Bulan Juli. Begitu, tidak mesti Januari. Januari itu identitas itu Bapak Ibu. Peletakan Januari itu bulan pertama itu kan kesepakatan. Kenapa mereka buat di situ? Ya kenapa? Karena tanggal 1 Januari katanya Isa disunat, lahir tanggal 25 Desember. Maka kita jadikan Januari bulan pertama. Itu berhubungan dengan akidah, keyakinan. Ini bukan sembarang-sembarangan, itu identitas umat. Coba Bapak nanti pelajari, lihat di Google kalender umat dan bangsa. Apa yang melatar belakangi mereka buat kalender itu? Apa sebabnya mereka nama? Coba baca sejarah nanti kalender Imlek. Kenapa Imleknya apa pesan? Coba lihat nanti. Pasti ada hubungan dengan identitas. Kita umat Islam, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu keniscayaan. Kenapa lahir kalender Hijrah? Jadi kalender pertama di zaman Nabi lahir, terjadi peristiwa dahsyat di tengah-tengah orang Arab yang tak pernah terjadi dan mereka saksikan, dan kejadian ini menakjubkan. Apa itu? Tentara Abraha menyerang Ka'bah. Tentara bergajah Abraha menyerang Ka'bah, dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai surat itu namanya surat gajah. Ada surat Pak namanya surat gajah, namanya suratul fil. Suratul fil. Jadi tahun itu terjadilah peristiwa itu. Tahun dilahirkannya Rasulullah itu lahir. Kemudian peristiwa ini kan dahsyat. Tentara Abraha, tentara bergajahnya dengan begitu kuat, meganya, ingin meruntuhkan Ka'bah. Tapi Allah perlihatkan, orang Quraisy tinggal menonton karena mereka tak berdaya. Maka Abdul Muttalib, datuk Rasulullah ketika itu, saya serahkan Ka'bah ini kepada Rabbul Ka'bah, Tuhan yang punya Ka'bah ini. Mereka tidak bisa apa-apa. Mereka saksikan dari atas bukit bagaimana gajah mau masuk dan meruntuhkan Ka'bah, dan mereka menyerah. Tapi apa yang terjadi? Allah kirim burung ababil, hancur mereka semua. Itu peristiwa dahsyat. Maka mereka buatlah kalender mereka, kalender Al-Fil namanya. Maka Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama tahun gajah. Tahun 1 tahun gajah. Di tahun 1 namanya. Dari situ mereka menghitung kalender pakai gajah lagi. Gajah. Sekarang berapa tahun kita gajah ini?
Tahun gajah tahun keberapa sekarang? ...2021 gajah. Jadi dari awal lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah pakai Qamariyah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Bulan bagi orang Arab sebelum Rasulullah lahir pun sudah Muharram, Safar, tapi awal Muharram itu belum. Bukan awalnya, tapi pakai Muharram, pakai Safar, Rabiul Awal. Itu nama bulan itu sudah dari dulu, dari lama sudah. Dari Datuk Rasulullah ke berapa itu penamaan itu. Bapak Ibu sekalian, gajah itu teruslah. Maka kalau Bapak Ibu nanti baca sejarah Rasulullah menjelang nanti sampai tahun kerasulan, gajah ukurannya semua. Sampai umur Rasulullah 40 tahun. Setelah Rasulullah umur 40 tahun, itu ahli sejarah menghitung waktu itu dari tahun kerasulan. Maka namanya kalendernya kalender biasa, kalender kerasulan. Kemudian sampailah Rasulullah SAW hijrah, kemudian Rasulullah wafat. Namun Bapak Ibu, belum ada satu kalender yang disepakati bulan itu, cuma yang baru sepakati ini bulan Ramadan apa, tapi Ramadan keberapa nih? Tidak ada. Mereka apakan ini Ramadan tahun keberapa, sampai wafat Rasulullah tidak ada itu. Sampai Abu Bakar jadi khalifah belum ada tahun keberapanya. Cuman tiba di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dia ini khalifah yang cerdas dan beliau adalah ahli manajemen. Seluruhnya kepengen teratur, tersistematik, sehingga Bapak Ibu sekalian manajemen negara ini, mendirikan negara, mengatur negara. Dunia ini banyak belajar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga belajar sebagian masalah-masalah ini, masalah mengatur negara dari negara-negara tetangga. Waktu itu Romawi, Persia, tidak ada masalah itu. Sampai bagaimana mengatur pegawai negara, bagaimana menggajinya, bagaimana pendapat. Bapak Ibu sekalian, Umar luar biasa. Maka dialah pertama pencetus, boleh dikatakan, ketatanegaraan, bagaimana di menata negara. Termasuklah masalah kalender ini, karena kalender ini berhubungan dengan schedule pemerintahan. Pokoknya kalau proyek sekarang tahun berapa harus selesai tahun berapa, ya kan? Kemudian di dalam masalah hukum juga, hak-hak orang dibayar nanti berapa tahun berapa. Kemudian masalah utang piutang, maka itulah masuk ke meja Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang gubernur Umar bin Khattab waktu itu. Umar bin Khattab diinstruksikan buat ini, tapi tanggal 12 Rajab tanpa ada tahun. Tiba tanggal yang sama, 12 Rajab. Dilihat dokumen itu, 12 Rajab semuanya. Apalagi instruksinya saling berhubungan. Tentu kan bingung orang, mana yang pertama, mana yang kena tahun tidak ada. Nanti Bapak Ibu sekalian terjadi dakwah di depan mahkamah. Ada dokumennya 12 Rajab. Nanti ada mendakwa. Hakim bingung, ini 12 Rajab kah? Yang baru 12 Rajab kemarin kamu menuntut. Jadi ini jadi masalah. Sehingga Bapak Ibu, Abu Musa al-Ash'ari ini salah seorang gubernur yang cerdas, melapor kepada Umar, kita sudah wajib harus, karena banyak hak-hak yang tidak bisa kita tunaikan, baik itu hak individu atau hak publik, yang tidak bisa kita tunaikan kecuali dengan adanya kalender. Maka cerdasnya sahabat, maka mereka memakai kaedah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan kewajiban kecuali dengannya, maka wajib kita mengadakannya. Maka Abu Musa al-Ash'ari melihat ini wajib, ini ada kita punya kalender. Akhirnya diusulkan kepada Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat. Maka sahabat itu begitu, bermusyawarah. Yang dikumpulkan adalah sahabat-sahabat kibar. Kemudian bermusyawarahlah.
Umar bin Khattab. Bagaimana ini menangani masalah ini? Kita punya kalender, harus punya kalender. Maka banyak usulan. Kita pakai sajalah kalender Persia. Kalender Persia ini lucu. Apa lucunya? Dia siapa kaisarnya, rajanya, itulah kalendernya. Maka kalau kalendernya merubah-ubah terus. Mati kaisar ini, mulai pula tahun satu lagi. Kalau 10 tahun, cuma 10 tahun umur kalendernya. Nanti masuk raja lain. Kemudian ada lagi mengusulkan kalender Mesir kuno. Mesir kuno itu patokannya kepada wafatnya Zulkarnain, yang diceritakan dalam surah Al-Kahf, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Wah, itu kan sejarah mereka itu. Jadi tapi terlalu jauh. Begitu juga kalender Romawi, itu kalender Masehi ini. Tidak. Maka semua sahabat, Umar, Ali ketika itu, Utsman menolak kalender-kalender yang diusulkan itu. Akhirnya Umar menetapkan, kalau begitu kita buat kalender harus dengan identitas Islam. Tak boleh pakai orang yang lain-lain. Kita pakai identitas kita. Maka bagaimana? Pertama disepakati dulu, dari mana kita mulai kalender kita ini. Nanti dari situ mulai, itulah namanya nanti. Maka mereka otak-atiklah. Ada yang mengatakan kalau bagaimana identitas kita yang berhubungan dengan Rasulullah, dengan Islam. Ada yang mengusulkan kita mulai dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari lahirnya Rasulullah sallam, maka nama kalender kita dengan kalender miladi lebih kurang sama. Berarti kalendernya nama milad. Milad itu cuma kalau yang sana kelahiran Masih, yang di sini kelahiran Rasulullah SAW. Milad itu namanya. Maka hitungannya sama dengan hitungan tahun gajah. Itu saya tanya, kalau Bapak Ibu tahun berapa kita tahun gajah sekarang? Arti kalau kita buat, umat Islam sepakat membuat kalender dari pertamanya, tahun pertama, tahun lahirnya Rasulullah SAW, maka tahun keberapa kita sekarang? 1943. Ya. 83 ya. Dia rumusnya sedikit saja rumusnya. Mungkin pernah saya jelaskan di sini, tapi Bapak Ibu pelupa. Enggak apa-apa. Ya kan, nanti ditanya oleh cucu nanti kan, atau nanti jadikanlah bahan cerita untuk cucu. Ini penting ini, supaya cucu-cucu kita, anak-anak kita mengetahui. Apa Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini sudah tahun berapa? Kalender Hijriah itu kan patokannya adalah tahun peristiwa terjadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itulah patokannya. Tahun itulah tahun satunya. Maka nama kalendernya Hijriah. Itu. Bapak Ibu sekalian, ketika itu Rasulullah SAW, rumusnya begitu. Kita harus tahu, ketika Rasulullah hijrah itu umur beliau berapa? 53 tahun. 53 tahun umur beliau ketika itu. Jadi 1443 Hijriah itu apa maksudnya? Maksudnya 1443 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrah. Apa maksudnya 1443? 1443 tahun yang lalu umur Rasulullah 50. Berarti kalau kita ambil sekarang awal lahirnya Rasulullah, sudah berapa tahun sampai sekarang? Berarti apa? Kalau kita sempat umat Islam sepakat membuat kalender dari lahirnya Rasulullah SAW, maka kita tahun ini berada pada tahun 1496 Miladur Rasul, bukan Miladul Masih. Kalau Miladul Masih itu, tapi Bapak Ibu tidak. Cuman ini tidak disepakati. Maka kalau kita sekarang tahun gajah, maka kita berada pada tahun 1496 gajah. Ya, 96 ya.
1496 gajah. 1496 gajah berarti apa? Rasulullah lahir itu hampir 1500, tinggal 4 tahun lagi 1500. Barangkali diperingati lagi orang 1500 lahirnya Rasul. Allah, 1,5 abad ya. Bapak Ibu sekalian, tapi itu tidak disepakati sahabat. Kenapa? Karena mereka sepakat tadi dari awal identitas Islam. Nah, itu yang penting. Jadi kalender kita ini harus dari identitas Islam. Lahirnya Rasul, Islam sudah ada? Belum. Maka ada sahabat mengusulkan, bagaimana kalau kita buat kalender kita, kalender namanya bi'sah atau kalender risalah, kerasulan. Jadi start tahun pertamanya di tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Berarti sudah berapa tahun ini? Rasul diangkat menjadi Rasul berapa tahun? Nabi kita diangkat menjadi Rasul berapa tahun umurnya? 40. Bapak Ibu, kalau seandainya disepakat umat Islam dari diangkat Nabi kita jadi Rasul, di situ start kalender kita, sudah tahun ke berapa kita sekarang? 1483. Itu 1443 ditambah atau dikurang? Ditambah berapa? 10. Karena umur Rasulullah ketika hijrah 53. Ketika diangkat jadi Rasul 40. Berarti antara 40 dengan 53 berapa? 13 tahun. Berarti berapa? 1443 tambah berarti 1456. Bapak Ibu sekalian, 56. Jadi kalaulah seandainya dibuat sekarang, dibuat kesepakat ketika itu sahabat sudah. Karena Islam, identitas Islam dari diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, disitulah mulainya. Maka sekarang kalender kita namanya kalender risalah, Pak. Dan tahun kita sekarang tahun 1456 bukan hijriah namanya, risalah. Begitu maksud kalender hijriah. Jadi kalender itu memang disepakatan umat. Lalu Bapak Ibu juga tidak disepakati. Kenapa ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, Islam belum nampak? Malah di awal-awal dia menjadi Rasul, beliau di dalam tekanan. Tahu Bapak Ibu, 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka ulama sejarah yang menjelaskan dakwah Rasulullah ada 2 fase. Pertama ada fase sirriyah, ada fase jahriyah.